Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya hormati, khususnya putra-putrinya dan anak-anakku yang paling saya cintai, kita berjumpa lagi. Selamat malam. Kali ini kita belajar tentang banjir. Ya, perlu diingat bahwa negara Indonesia itu adalah negara di kawasan Khatulistiwa, memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan itu terjadi di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sama Maret. Ya, nah itu terjadi curah hujan. Nah, setiap tahun hujan itu curah hujannya tidak sama, rendah dan tinggi. Lah, pada saat tinggi itu apabila waduk, danau, sungai tidak mampu lagi menampung air, meluap, itulah namanya banjir, ya. Kemudian asal usulnya banjir sendiri itu asalnya dari curah hujan yang tinggi atau hujan terus-menerus, durasinya lama. Kemudian yang kedua karena pengelolaan lingkungan yang kurang tepat, yang buruk, ya. Yang pertama karena berkurangnya pepohonan, ya, karena kurangnya resapannya air. Terus kemudian yang ketiga karena pertambahan penduduk sehingga bertambah pemukiman juga, permukaan tanah pada dilapisi beton, aspal, mengakibatkan peresapannya berkurang. Itu adalah asalnya banjir. Yang ketiga itu adalah perilaku kita, perilaku manusia, yaitu perilaku manusia itu yang pertama itu pembuangan sampah yang tidak tepat, membuang sampah di sungai, akhirnya tersumbat, di saluran tersumbat, di selokan akhirnya seloknya tersumbat, ya. Kemudian yang kedua membuat tempat tinggal pemukiman di bantaran sungai yang mengakibatkan sungainya menyempit. Ya, kemudian dilanjutkan dampaknya banjir. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir itu adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini meliputi rumah, gereja, sekolah, masjid, gedung-gedung yang lain itu masuk kategori gedung, jalan raya dan jembatan. Nah, karena air banjir itu bercampur lumpur, air jernih, air untuk air bersih, ya, air bersihnya terkontaminasi. Yang selanjutnya karena tergenang beberapa hari bisa menjadi media hidupnya bakteri yang mengakibatkan bakteri itu bisa mengakibatkan penyakit diare, gatal, penyakit kulit. Kemudian yang keempat itu adalah kerugian materi. Kerugian materi itu yang pertama gagal panen. Yang kedua adalah dari fisik yang rusak tadi harus dibangun lagi, biaya renovasi agar bisa berfungsi seperti normal kembali, gitu ya. Yang terakhir ini adalah karena derasnya arus, akhirnya ada orang yang tenggelam, terseret arus, mengakibatkan korban jiwa. Inilah yang terjadi pada saat banjir. Anak-anakku harus banyak memahami, ayo belajar. Nantinya kita akan, kalau sudah dewasa, akan menghadapi, karena di Indonesia curah hujannya tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.